Salam jumpa dengan channel Artis Crew. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan aktivitas tanpa halangan. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah cerita film yang berjudul The Accountant. Film yang dirilis tahun 2016 ya. Disutradarai oleh Kevin O'Connor. Kemudian dibintangi antara lain Ben Affleck, kemudian Anna Kendrick, J.K. Simmons, Jon Bernthal, dan lainnya. Film ini mengisahkan seorang akuntan yang bernama Christian Wolff. Wolff adalah penyandang autisme yang memiliki kemampuan matematika yang superior. Dia mendirikan sebuah perusahaan kecil dan ternyata perusahaan yang didirikannya hanyalah sebuah kedok untuk menutupi pekerjaannya yang sebenarnya. Dia menggunakan kemampuannya di bidang matematika dan akuntansi untuk menjadi akuntan di perusahaan-perusahaan kriminal. Langsung saja kita masuk pada alur ceritanya. Adegan dimulai dengan adanya kejar-kejaran dan tembak-tembakan di suatu tempat. Ada beberapa orang yang tertembak atau terbunuh, kemudian berakhir dengan seorang yang ditodong senjata. Adegan berikutnya adalah adegan di sebuah klinik saraf, di mana ada beberapa anak kecil yang sedang dirawat di situ. Salah satunya adalah Chris Wolff kecil yang menderita autis, yang oleh orang tuanya dibawa berobat di klinik tersebut. Di samping dua anak yang menderita autis, di situ juga ada anak yang sehat yang merupakan adik dari Christian Wolff yang bernama Brex. Walaupun mengalami kesulitan, Christian Wolff berhasil juga memecahkan puzzle yang bergambar Muhammad Ali. Sementara orang tuanya masih berdiskusi dengan dokter ahli saraf di situ bagaimana cara menangani anak seperti itu. Di adegan selanjutnya, lokasi di kantor Christian Wolff, ada dua orang petani ya yang sedang berkonsultasi tentang keuangan dan pajak kepada Christian Wolff. Itu merupakan bagian dari pekerjaannya sebagai akuntan. Kemudian di adegan lain, ada seorang wanita yang memasuki kantor Vincent, tempat pimpinan Vincent yaitu Raymond King atau Ray King berkantor di situ. Perempuan itu adalah Medina yang melamar akan menjadi agen di kantor tersebut yang nantinya ditugaskan untuk memburu seseorang yang selalu berada di lingkungan para pelaku kriminal, mafia, pengedar narkoba, dan sebagainya. Dari wawancara Raymond King dengan Medina terungkap bahwa Medina awalnya berbohong soal masa lalunya karena pada masa anak-anaknya ternyata pernah di penjara. Namun oleh Raymond King bisa diampuni bila bisa menemukan orang yang ada di foto-foto yang ditunjukkan oleh Raymond King kepada Medina. Medina sendiri hanya boleh melakukan tugasnya itu sendirian dan langsung melaporkan kepada Raymond King. Sementara itu, pada saat Christian Wolff berada di rumah, dia juga masih melakukan terapi untuk penyembuhan dari autisnya, yaitu dengan memutar musik keras-keras, meminum obat khusus, kemudian juga menghidupkan lampu yang berkedip-kedip. Christian Wolff juga punya tempat khusus yang sebenarnya berbentuk karavan ya, yang digunakan sebagai semacam kantornya. Semua tersimpan di situ, termasuk barang-barang berharganya, yaitu uang tunai dalam jumlah banyak, emas, senjata juga
lukisan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitasnya dan harta yang diperoleh dari aktivitasnya tersebut. Pada saat baring-baring di kantornya tersebut, Christian Wolff juga mengenang pada saat masih di penjara. Di penjara jumpa dengan Francis Silverberg. Francis ini merupakan ahli keuangannya dari mafia Gambino yang kemudian membelot ke pemerintah karena minta perlindungan pemerintah. Namun kemudian dia dicari-cari oleh anaknya si gembong mafia yang bernama Little Tony. Mafianya sendiri bernama Tony Bazzano. Kemudian karena banyak mengetahui keuangan di lingkungan kriminal, makanya Christian Wolff banyak belajar dari Francis ini. Francis juga memberi pesan kepada Christian Wolff bahwa kalau mengikuti jejak Francis akan berbahaya dan dia tidak bisa melangkah kembali. Dan dia berpesan juga agar hanya mempercayai satu orang saja, karena itu akan lebih aman baginya. Christian Wolff berdiskusi dengan The Voice terkait dengan pilihan sejumlah pekerjaan yang akan diambilnya. Kali ini Christian mengambil pekerjaan yang sah, bukan pekerjaan seperti biasa, bukan terkait dengan kartel, penjual senjata, pencuci uang, ataupun pembunuh. Kali ini pekerjaan yang diambilnya adalah mengaudit perusahaan yang bernama Living Robotics karena menurut bosnya terdapat selisih pembukuan sebesar 61 juta dolar. Di kantor Living Robotics, Christian Wolff dijumpai oleh direktur keuangannya atau CFO-nya yang bernama Ed Chilton. Di samping itu juga didampingi oleh Rita Blackburn yang merupakan adik dari pemilik perusahaan Lamar Blackburn. Pada diskusi dengan mereka, Christian Wolff mengajukan beberapa pertanyaan atau permintaan ya, di antaranya laporan keuangan, rekening bank, dan catatan-catatan selama 10 tahun terakhir. Tapi begitu ditanyakan berapa lama Ed Chilton menjabat sebagai direktur keuangan, dia bilang sudah bertugas di situ selama 15 tahun. Maka Christian Wolff meminta laporan keuangan dan data-data pendukungnya selama 15 tahun terakhir. Sementara itu, Medina terus mencari siapa sebenarnya yang ada dalam foto-foto itu yang selalu bersama dengan tokoh-tokoh kriminal dunia. Nama yang didapatkannya ada dua, yaitu Louis Carroll dan Carl Friedrich Gauss. Setelah dicari di internet dan sejumlah sumber, ternyata kedua nama tersebut adalah ahli-ahli matematika pada masa lampau. Jadi dia masih kesulitan mendapatkan siapa sih sebenarnya orang yang dicarinya itu. Sementara itu, di Zurich, di sebuah tempat di parkiran mobil, ada seorang yang mengendarai mobil. Ketika akan beranjak dari tempat tersebut, orang tersebut yang bernama Simon Dewi, yang merupakan CEO Dewi Capital, didatangi oleh seseorang yang mengaku sebagai tugas pengawal keamanan. Simon Dewi desa untuk menghentikan kegiatannya yang menyebarkan berita palsu yang menguntungkan perusahaannya sementara merugikan klien dari orang yang tadi barusan masuk ke mobilnya. Di Living Robotics, Christian Wolff mulai bekerja. Pada saat masuk ke ruangan tempat untuk melakukan audit, ternyata di situ sudah ada Dana Cummins yang merupakan petugas akuntansi di perusahaan tersebut yang lembur menyiapkan data-data yang diminta oleh Christian Wolff. Sementara itu, Medina mendapat informasi dari FBI bahwa orang yang dicarinya pernah terlibat pembunuhan keluarga mafia Gambino, yaitu 2 orang dibunuh dengan menggunakan pisau di tepi jalan atau di trotoar. Kemudian 7 orang lagi ditembak di kepalanya oleh orang tersebut. Salah satu yang dibunuh adalah Little Tony Bazzano. Mereka dibunuh di markas Gambino di Rave Night. Sementara itu, Christian Wolff di kantor Living Robotics terus memeriksa laporan keuangan yang diminta dianalisisnya, kemudian memeriksa satu persatu pembukuan, termasuk data-data invoice dan data-data pendukung lainnya. Semua data tersebut dicatatnya sampai ke dinding-dinding kaca di ruangan tersebut. Karena jeniusnya di bidang akuntansi, maka Christian Wolff tidak membutuhkan waktu lama untuk dapat menyimpulkan adanya kehilangan uang di pencatatan akuntansi di perusahaan tersebut. Sementara itu, Medina terus menganalisis data suara yang didapatkannya dari FBI.
Selain percakapan antara Tony Bazzano dengan pelaku pembunuhan itu, ada juga suara-suara aneh dari rekaman tersebut. Setelah suara tersebut dianalisis dan diperjelas, diputar secara keras, yang muncul dari rekaman tersebut adalah Solomon Grundy lahir hari Senin, Selasa dibaptis, Rabu menikah. Walaupun belum final, hasil audit dari Christian Wolff itu diberitahukan kepada Dana pada saat Dana datang menjumpainya. Ada pertemuan sementara yang berhasil dia catat adalah laba 10 tahun yang lalu sebelum bunga pajak dan penyusutan atau istilahnya EBITDA ya. Besarnya 14.495.719 US dollar. Kemudian laba EBITDA 9 tahun yang lalu, pemasukan naik tapi laba turun. Padahal tidak ada belanja modal besar, tidak ada tambahan bahan baku, dan tidak ada tambahan biaya buruh. Kemudian EBITDA 8 tahun yang lalu, pemasukan dan laba naik, tapi ada ketidaksesuaian antara data X dan Y. Dapat disimpulkan bahwa uang yang dihasilkan oleh perusahaan itu terdapat kebocoran. Salah satu bukti yang ditunjukkan oleh Christian Wolff kepada Dana adalah adanya bukti pembayaran kepada Fluid Manufacturing yang ceknya ditandatangani oleh Dana Cummings, kemudian disahkan oleh Tuan Chilton selaku CFO. Menurut data bukti tanda terima, Fluid Manufacturing merupakan perakit barang elektronika bagi Living Robotics. Angka yang dicatat di situ adalah angka acak yang dibuat-buat atau fiktif. Dana itu ternyata dialirkan ke sebuah perusahaan yang fiktif atau palsu. Belum selesai, Christian Wolff diskusi dengan Dana, kemudian datanglah Rita Blackburn dan meminta Dana untuk kembali ke ruang kerjanya. Laporan sementara oleh Christian adalah sebesar 61.679.000 kerugian yang dialami oleh Living Robotics. Sementara di rumah Tuan Chilton, kedatangan tamu yang tidak diundang, yaitu orang yang sama dengan yang tadi menggertak Simon Dewey saat di Zurich. Kemudian ada juga 2 orang anak buahnya. Mereka membeli pilihan kepada Tuan Chilton untuk bunuh diri dengan meminum atau mengkonsumsi obat insulin overdosis atau pura-pura terjadi perampokan. Kemudian istrinya dianiaya dan Chilton beserta istrinya dibunuh, kemudian rumahnya dibakar. Keesokan paginya, waktu Christian Wolff datang ke kantor Living Robotics untuk melanjutkan auditnya, ternyata data-data yang dicatat di dinding ruangan itu sudah mulai dihapus oleh cleaning service. Waktu ditanya oleh Christian Wolff kenapa data-data dihapus, alasannya karena Ed Chilton meninggal bunuh diri. Kemudian tidak lama datang lamar Blackburn untuk menyerahkan pemutusan kontrak antara Living Robotics dengan Christian Wolff karena ada kejadian direktur keuangannya bunuh diri dan tidak mau dia ada kejadian seperti itu terulang lagi. Kemudian dalam suatu kesempatan, Christian Wolff juga mengenang saat-saat ditempa oleh ayahnya belajar silat di suatu tempat di Indonesia, diajar secara keras oleh pelatihnya, bahkan sampai pada tingkat di mana pelatihnya sendiri menghendaki agar latihan dihentikan, tapi ayah Christian menghendaki latihan dilanjutkan sampai tidak sanggup lagi. Betapa kerasnya kecil Christian beserta adiknya dilatih oleh ayahnya secara fisik untuk persiapan pada saat dewasa nanti. Sementara di rumah petani yang sempat berkonsultasi dengan Christian Wolff didatangi oleh sekelompok orang yang sebenarnya menyasar Christian Wolff. Kelompok orang tersebut menyandra petani, kemudian memaksa agar petani tersebut memanggil Christian Wolff untuk datang ke rumahnya. Dari jauh, Christian Wolff berhasil melepaskan tembakan dan mengenai salah satu orang yang menyandra tuan rumah tersebut. Satu yang masih hidup kemudian memaksa si petani untuk membawa mobilnya keluar dari rumah. Sebelum pergi jauh dari rumah tersebut, truk petani itu ditembak mesinnya oleh Christian Wolff sehingga mogok di depan rumah. Selanjutnya Christian Wolff mengejar truk itu dan berhasil menggapai orang yang menyandra petani itu dan terjadi pergumulan dan perkelahian. Pada saat terdesak, orang tersebut mengaku memang menyasar untuk membunuh Christian Wolff dan juga Dana Cummings. Mendengar informasi tersebut, Christian Wolff segera memacu kendaraannya mencari Dana Cummings dengan dibantu oleh The Voice. Keberadaan Dana Cummings berhasil dilacak, tapi ternyata dalam di sebuah bangunan dia sedang dikuntit oleh beberapa orang sehingga Christian Wolff perlu melakukan cara untuk melakukan penyelamatan kepada Dana Cummings.
Ternyata ada 4 orang yang menguntit Dana Cummings untuk membunuh Dana Cummings. Setelah dicari, satu persatu penguntit Dana Cummings itu berhasil dilumpuhkan, termasuk 2 orang yang berada di kamar mandi. Setelah selesai membaraskan para pengejar Dana Cummings, Christian Wolff dan Dana Cummings segera pergi dari tempat tersebut. Untuk sementara, Dana Cummings diajak ke karavan Christian Wolff karena sambil merencanakan rencana yang akan dilakukan untuk menyelamatkan diri dari kejaran orang suruhan Lamar Blackburn. Di karavan Christian Wolff, Dana Cummings merasa heran dengan banyaknya peralatan di situ, termasuk banyaknya uang tunai, kemudian emas, paspor, dan banyak lagi yang disimpan di situ. Sebenarnya awalnya Dana Cummings disuruh menunggu di luar, tapi karena penasaran akhirnya dia masuk ke karavan tersebut. Dana sempat menyarankan agar lapor saja kepada polisi, tapi Christian Wolff berkilah bahwa tidak mungkin lapor polisi untuk orang yang ternyata sanggup mengembalikan kerugian perusahaan sebesar 61 juta US dollar dan memasukkan kembali ke keuangan atau kas perusahaan. Pasti ada sesuatu di dalamnya. Sementara itu, Medina dapat informasi dari layanan bahasa FBI bahwa file audio yang didengarkan itu isinya merupakan sajak anak-anak tahun 1800-an yang berjudul Solomon Grundy. Berdasarkan analisis layanan bahasa FBI, berdasarkan pola yang diucapkan atau dinyanyikan di file tersebut, dapat digambarkan bahwa anak yang menyanyikan sajak tersebut merupakan anak yang mengalami trauma atau anak dengan gangguan perkembangan syaraf, semacam sindrom Fragile X dan juga autisme. Penderita Fragile X punya ciri wajah memanjang, telinga menonjol, dan otot yang kecil. Sementara penderita autisme hampir mustahil untuk diidentifikasi secara visual. Hanya bisa dilihat dari perilaku, yaitu kesulitan dengan reaksi sosial dan komunikasi. Kemudian juga adanya atau kurangnya kontak mata. Medina tidak segera mendapatkan yang dicarinya, karena justru yang dicarinya adalah orang-orang di keluarga besar atau di lingkungan mafia Gambino. Sementara itu, Medina mencari informasi nama-nama yang sesuai dengan nama ahli matematika itu di bagian kependudukan. Ada banyak nama yang terkait dengan nama tersebut, tapi pada akhirnya mengerucut pada orang yang berpenghasilan di atas 1 juta dolar, kemudian usia antara 25 tahun sampai 45 tahun, ras Kaukasoid, kemudian dia tidak mempunyai investasi, jadi hartanya dalam bentuk tunai. Sementara itu, Christian Wolff dan Dana Cummings mengamankan diri di apartemen Dana. Dana Cummings masih penasaran mengapa orang mengambil uang dari perusahaan tersebut dan kemudian memasukkan kembali ke kas perusahaan. Sementara itu, di apartemen Dana, Christian Wolff bercerita tentang latar belakangnya kepada Dana Cummings. Di antaranya bahwa karena kondisi autisnya dan tapi jago matematika, dikhawatirkan nanti akan mengalami kesulitan setelah dewasa, maka ditempa untuk menjadi spesialis. Bahkan karena mengikuti tugas orang tuanya, dia sempat pindah 34 kali. Di tempat tersebut juga masih diperbincangkan tentang bagaimana seorang yang mengambil duit perusahaan kemudian mengembalikan lagi, apa maksudnya. Kemudian tidak sengaja, Christian Wolff teringat kasus Crazy Eddie dari Panama Pump. Itu Crazy Eddie Antar namanya, dan perusahaannya Panama Pump. Dia punya toko elektronik di New York City pada era tahun 80-an. Segera setelah membuka bisnisnya, dia mulai mencuri uang di perusahaannya tersebut. Kemudian menyimpan hasil uang curiannya itu di Tel Aviv, dan dia kembali melalui Panama dan mengembalikan uang tersebut ke tokonya. Dana pun menanyakan alasan seperti itu apa maksudnya. Menurut Christian Wolff, awalnya dia hanya mencuri dan melakukan penggelapan pajak. Kemudian dia menemukan ide yang lebih baik dengan mengambil uangnya sendiri, mencurinya, dan kembali meletakkan uang tersebut ke dalam pembukuannya, maka dia seolah-olah mendapat uang tunai atau hujan uang tunai.
Selanjutnya dia membeli saham perusahaan publik seharga $8 dan setahun kemudian dia menjualnya dengan harga $75. Jadi kurang lebih seperti itulah pola yang terjadi di Living Robotics, dan itu yang dilakukan oleh Rita Blackburn. Karena penasaran apa sebenarnya alasan Rita melakukan seperti itu, maka keluar dari apartemen Dana, Christian Wolff menuju tempat tinggal Rita Blackburn. Sesampainya di depan rumah Rita Blackburn, ternyata ada seseorang yang berkeluar dari rumah tersebut. Berjalan kaki, dibuntutinya orang tersebut oleh Christian Wolff. Orang tersebut adalah orang yang sebelumnya mengintimidasi Ted Chilton juga. Karena tahu dibuntuti oleh seseorang, orang tersebut melepas tembakan kepada Christian Wolff, tapi tidak mengenai sasaran. Setelah orang itu pergi jauh, baru Christian Wolff masuk ke rumah Rita Blackburn. Ternyata dijumpainya Rita Blackburn tidak tersender di kursinya dengan kepala tertembus peluru. Berarti dia baru saja ditembak oleh orang yang tadi barusan keluar dari rumahnya. Sementara itu Medina sudah mendapatkan petunjuk yang lebih jelas, yaitu mendapatkan nama Christian dari orang yang dicarinya. Ada 245 yang memenuhi kriteria tersebut. Di antaranya terdapat 4 orang yang pendapatannya di atas 1 juta US dollar. Sayangnya semua umurnya di atas 60 tahun, padahal yang dicari adalah berumur 25 sampai 45 tahun. Untuk orang yang bernama Christian yang mempunyai CPA atau Certified Public Accountant atau sertifikat akuntan publik, ada 2 orang. Christian Wolff pertama punya Wolff Accounting, penghasilannya 435.000, diaudit 2 tahun lalu dengan status bersih, artinya pembukuannya tidak ada masalah. Christian Wolff yang kedua punya pendapatan 75.000 US dollar dan mempunyai perusahaan yang bernama ZZZ Accounting. Setelah dicek alamat kantornya, di situ juga terdapat beberapa bidang usaha yang berdekatan dengan kantor tersebut. Setelah dicek satu persatu, ternyata beberapa usaha tersebut berkaitan atau bermitra dengan ZZZ Accounting dengan pemilik Christian Wolff. Raymond King tidak langsung percaya dengan temuan tersebut karena tidak habis pikir, karena seorang akuntan perusahaan besar hanya mengelola uang sebesar 75.000 US dollar. Tapi menurut temuan Medina, uangnya tidak hanya itu, karena dia juga mengelola uang sebesar 287.765 dolar melalui perusahaan yang bernama Kim Nails. Kemudian 445.112 dolar melalui Great Mandarin Chinese dan 505.909 dolar melalui Paul's Laundromat. Jadi dia sengaja memecah-mecah uangnya melalui beberapa perusahaan karena tidak mungkin uang tersebut dikelola melalui kantor akuntannya, karena pasti memerlukan berkas yang terlalu banyak. Jadi dia mencuci uangnya melalui bisnis tapi dilakukan secara tunai. Semua berlokasi di tempat yang sama di sebuah mall di Chicago. Nama-nama ahli matematika seperti Lewis Carroll dan Carl Friedrich Gauss merupakan nama samaran yang berujung pada satu nama, yaitu Christian Wolff. Yang masih jadi tanda tanya bagi King adalah ada orang yang mempertaruhkan hidupnya demi pemeriksaan akuntansi untuk beberapa orang yang paling menakutkan di dunia, kemudian mengumpulkan uangnya, repot-repot mencucinya, tapi kemudian menyia-nyiakan begitu saja. Tapi menurut Medina, tidak sesederhana itu. Bisa jadi dia melakukan pembayaran dengan metode yang lain. Jadi ada aliran dana dengan cara yang berbeda dengan yang sudah ditemukan itu. Sementara itu, FBI yang diikuti juga oleh dari Departemen Keuangan yang diwakili Raymond King dan juga Medina melakukan penggeledahan di rumah Christian Wolff di Chicago. Dari penggeledahan tersebut banyak ditemukan peralatan-peralatan yang mungkin khusus disiapkan oleh Christian Wolff untuk melindungi dirinya. Pada saat rehat dari penggeledahan tersebut, Raymond King banyak bercerita kepada Medina bagaimana dulu sebenarnya Raymond King juga pernah berhadapan dengan Christian Wolff. Pada saat itu sebenarnya mestinya Raymond King sudah ditembak oleh Christian Wolff, tapi dia dibiarkan hidup. Jadi pada saat itu Francis Silverberg yang sebelumnya orang kepercayaan di bidang keuangan dari mafia Gambino membelot ke pemerintah minta perlindungan, tapi atas saran Raymond King perlindungan itu dilepas. Setelah keluar dari penjara dan tidak lagi dalam perlindungan pemerintah, langsung ditangkap oleh anaknya mafia Tony Bazzano atau Little Tony dan langsung dieksekusi. Makanya Raymond King berusaha masuk Satgas untuk memburu siapa sebenarnya yang telah membunuh Francis Silverberg.
Sementara itu, Christian Wolff ternyata tidak pernah mendengar kabar lagi setelah Francis keluar dari penjara. Begitu mendengar kabar bahwa Francis dihabisi oleh keluarga mafia Gambino, maka Christian melarikan diri dari penjara dengan menggunakan termosnya yang dipukulkan kepada penjaga dan memburu anggota mafia Gambino. Dialah yang di rekaman FBI itu membunuh 2 orang di trotoar dengan pisau, kemudian menembak 7 orang lagi. Di tempat lain, Blackburn beserta para pengawalnya sedang mempersiapkan diri dari kemungkinan serangan dari Christian Wolff. Memang benar apa yang diduga sebelumnya, begitu dipersiapkan pasukan, ternyata malam itu Christian Wolff datang dan menembak beberapa orang yang menjaga di bagian luar gedung. Kemudian terjadi baku tembak antara Christian Wolff dengan orang-orang bersenjata yang mengawal dan melindungi Lamar Blackburn. Satu persatu para pasukan dihabisi oleh Christian Wolff. Yang memantau rekaman CCTV di tempat Blackburn adalah orang yang selama ini dipercaya untuk melakukan perlindungan terhadap Blackburn. Ada satu rekaman yang ditangkap dari CCTV itu, yaitu apa yang disampaikan oleh Christian Wolff tentang sajak Solomon Grundy. Dari situ dia bisa menangkap bahwa orang tersebut adalah ternyata Christian Wolff, karena yang paham tentu adiknya, dan si pimpinan pengawal Blackburn ini adalah Braggs, adik dari Christian Wolff. Itulah orang bersenjata terakhir yang ditemui Wolff di rumah tersebut. Braxton menganggap Christian Wolff tidak bersikap dengan wajar karena udah 10 tahun dicari oleh Braxton, seolah-olah baru bertemu kemarin. Dipikir Braxton, Christian Wolff akan gembira ketemu dengan Braxton. Ya sebenarnya menurut Christian Wolff dia gembira juga ketemu adiknya itu, tapi kan situasinya seperti itu. Kemudian memang sengaja selama ini Christian Wolff tidak bertemu dulu dengan adiknya itu karena klien Christian Wolff adalah orang berbahaya. Sementara Braxton juga mengakui dia orang berbahaya. Setelah percakapan itu terjadi juga perkelahian karena menyinggung bagaimana Christian Wolff dianggap oleh Braxton sebagai penyebab meninggalnya ayah mereka. Sementara dari layar CCTV, Lamar Blackburn pun bingung karena 2 orang ini kadang berbicara, kadang ngobrol, tapi kadang juga berkelahi. Dia belum tahu kalau 2 orang ini adalah kakak beradik. Sementara itu, akhirnya Lamar Blackburn mendatangi juga kedua orang itu, yaitu Braxton dan Christian Wolff. Blackburn menyalahkan Christian Wolff karena menemukan kebocoran dana di perusahaannya. Audit itu kan atas permintaan Blackburn sendiri. Tapi yang menemukan kebocoran adalah dana. Sementara perusahaan itu berniat go ke publik. Dengan tahu ada kebocoran itu, tentu sahamnya jadi jatuh. Tak terima, Christian Wolff disalahkan dan juga dana. Akhirnya Lamar Blackburn ditembak mati oleh Christian Wolff. Sementara kedua kakak beradik tersebut menyatakan mereka saling merindukan dan saling menyayangi. Karena bagaimanapun ceritanya, mereka adalah bersaudara. Di akhir film ini ditutup dengan Medina yang dipercaya oleh Raymond King untuk menyampaikan pernyataannya atau laporannya terkait dengan hasil penyelidikannya selama ini terhadap Christian Wolff. Demikian alur cerita film yang berjudul The Accountant. Semoga memberi hiburan bagi kita semua dan ada pelajaran yang dipetik dari film tersebut.